Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel bangunan. Di video kali ini saya akan berbagi tip atau berbagi rahasia gimana sih caranya menjadi seorang pemborong yang sukses. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja. Kita langsung bahas apa saja sih tip atau apa saja sih rahasia supaya seorang pemborong itu bisa sukses. Nah, sekarang langsung kita bahas saja ya teman-teman. Rahasia seorang pemborong bangunan supaya dia sukses itu ada beberapa ya teman-teman. Ada beberapa tip yang akan saya bahas. Yang pertama, seorang pemborong tersebut harus jujur ya teman-teman. Nomor satu harus jujur. Soalnya kalau tidak jujur dia nggak akan dipercaya oleh konsumen atau pelanggan dia tadi. Dia harus jujur. Jadi biasanya sebelum mulai suatu proyek atau mulai suatu bangunan, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dan biasanya kesepakatan itu tadi kita akan menentukan tentang biaya bangunan tersebut dan bahan apa saja atau spek-speknya bahan apa saja yang akan dipakai. Jadi di sini kita harus jujur ya teman-teman. Jadi nanti kita harus menggunakan bahan-bahan sesuai spek dan sesuai harga yang telah kita sepakati di awal tadi. Jangan sampai nanti pelanggan atau konsumen kita kecewa dengan hasil bangunannya karena hasil bangunannya tidak sesuai dengan spek bahan yang disepakati di awal dan tidak sesuai dengan harga borongannya. Terus yang nomor dua teman-teman, yang nomor dua harus tanggung jawab ya teman-teman. Jadi kalau ingin menjadi seorang pemborong yang sukses itu harus mempunyai tanggung jawab yang besar, harus bertanggung jawab. Nah, misalnya suatu saat atau bangunan yang telah kita kerjakan tadi ada beberapa hal yang terjadi, misalnya ada atap yang bocor atau ada saluran air yang mampet, kita harus bertanggung jawab ya teman-teman. Kita harus membereskannya. Jadi sampai benar-benar istilahnya yang konsumen atau pelanggan kita tadi nyaman, jadi dia nggak merasa kecewa. Jadi kita harus tanggung jawab apa keluhan dia tadi, kita harus secepatnya bereskan. Nah, jangan sampai kita membuat pelanggan kita kecewa ya teman-teman. Terus yang nomor tiga teman-teman, nomor tiga kuncinya menjadi seorang pemborong yang sukses itu nomor tiga harus menguasai bidang. Nah, kita harus menguasai bidang tersebut ya teman-teman. Kalau misalnya kita berprofesi sebagai seorang pemborong bangunan, maka kita harus menguasai bidang bangunan ya teman-teman. Masalah harga, masalah anggaran-anggaran dan semua model-model bangunan atau pokoknya kita harus menguasai di bidang bangunan itu tadi. Jangan sampai kita tidak menguasai bidang bangunan tersebut ya teman-teman. Kalau kita tidak menguasai bidang bangunan tersebut, kita tidak bisa menentukan biaya atau anggaran untuk membuat suatu bangunan tadi ya teman-teman. Soalnya kita tidak menguasai bidang ini ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu anggarannya kira-kira berapa gitu. Terus hasilnya kira-kira akan maksimal atau enggak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita tidak menguasai bidang ini, maka kita tidak akan bisa memprediksi atau menentukan apakah nanti hasil bangunan ini akan maksimal atau enggak gitu teman-teman. Karena kita tidak menguasai di bidang ini. Jadi semua di luar batas kemampuan kita ya teman-teman. Jadi kita enggak bisa menentukan gimana model bangunan ini, berapa kira-kira anggaran biayanya dan apakah hasilnya akan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini kita harus menguasai bidang tersebut ya teman-teman. Terus yang nomor 4, kita harus mau belajar dari kesalahan ya teman-teman. Nah, seorang pemborong yang sukses harus mau belajar dari kesalahan.
Nah, ini misalnya kita mengerjakan sesuatu, kita telah melakukan kesalahan. Nah, kita harus mau belajar dari kesalahan tersebut ya teman-teman. Kita harus belajar lebih baik lagi. Jangan sampai kedepannya kita mengulangi kesalahan itu tadi. Nah, kita harus melihat ke depan, kita harus melihat mikir ke depan supaya lebih baik lagi. Jangan sampai kesalahan yang telah terjadi tadi kita ulangi lagi. Nah, kita harus berpikir lebih baik lagi untuk kedepannya teman-teman. Terus yang kelima, kita harus pantang menyerah ya teman-teman. Kita harus pantang menyerah. Nah, di sini kita kalau sebagai seorang pemborong bangunan, kita harus mempunyai sifat yang pantang menyerah. Karena kalau seorang pemborong bangunan, namanya di bidang bangunan teman-teman ya, seorang pemborong itu kalau kita misalnya salah memprediksi atau salah menghitung atau menentukan suatu bangunan tersebut, kita bisa mempunyai resiko rugi atau tekor ya teman-teman. Misalnya kita salah memprediksi biayanya atau anggarannya, kita salah dalam mengambil pegawai atau tukang yang kurang profesional. Nah, di sini juga nanti akan menentukan hasilnya teman-teman. Jadi kita harus pantang menyerah. Misalnya di luar prediksi kita, misalnya kita bangkrut atau kita rugi dalam suatu borongan tersebut, kita jangan menyerah teman-teman. Kita harus mencari informasi kenapa kok ini bisa rugi atau tekor. Nah, kita harus mencari solusinya teman-teman. Kita harus mencari solusinya. Kita harus semangat, jangan menyerah. Kita harus memperbaiki diri kita lagi. Jadi kita harus mencari solusi. Apa sih yang bisa membuat saya rugi? Masalah yang mana sih yang membuat saya rugi? Apa ada yang salah? Jadi kita harus bisa menemukan solusi supaya kita kedepannya tidak akan rugi lagi. Jadi kita harus pantang menyerah teman-teman. Kita harus tetap semangat. Nah, terus yang keenam, kita harus bekerja keras ya teman-teman. Nah, kita harus bekerja keras. Soalnya kalau kita misalnya sebagai seorang pemborong, kita cuman santai-santai saja dan kita cuman mengandalkan seorang pegawai atau tukang-tukang kita. Jadi itu nanti akan susah untuk maju teman-teman. Jadi kita harus mau bekerja keras gitu. Soalnya kalau kita hanya mengandalkan seorang pegawai saja, kadang ini suatu bangunan tersebut bisa meleset dari target atau prediksi waktu yang telah kita tentukan. Nah, kalau misalnya kita anggarannya atau prediksi kurang lebih dalam jangka waktu 4 bulan harus selesai, kalau sudah lewat dari 4 bulan atau misalnya 5 bulan, 6 bulan belum selesai, nah resiko ini atau kerugian ini nanti soalnya bisa melebihi batas anggaran biayanya teman-teman. Jadi yang menanggung kerugiannya itu tadi kita sendiri yang akan menanggungnya. Makanya kita harus bisa bekerja keras. Jangan kita hanya mengandalkan pegawai saja dan kita cuma santai-santai saja. Kita hanya mikirin untungnya saja teman-teman ya. Kalau kita hanya santai-santai saja, bukannya untung yang kita dapat teman-teman, tapi resiko rugi itu bisa saja kita yang resiko rugi itu bisa saja ya teman-teman. Soalnya namanya seorang pemborong, kadang kalau nggak untung itu ya rugi ya teman-teman. Nah, di sini kita harus bekerja keras. Terus yang nomor 7 teman-teman, kita harus mengutamakan kepuasan seorang pelanggan. Nah, di sini kita kalau misalnya membuat suatu rumah, suatu bangunan atau kita mendapat suatu borongan, kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan kita ya teman-teman. Kita harus mengutamakan kepuasan konsumen. Jangan sampai konsumen atau pelanggan kita merasa kecewa dengan hasil suatu bangunan yang sedang kita kerjakan tadi. Kita harus membuat supaya pelanggan atau konsumen kita merasa puas. Nah, di sini kalau misalnya pelanggan atau konsumen merasa puas, ini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman. Konsumen kita atau pelanggan kita akan merekomendasikan atau mempromosikan kepada sahabat-sahabat atau saudaranya. Jadi dia akan mempromosikan kita kalau apa yang telah kita kerjakan, jadi hasil yang kita kerjakan tadi dia merasa puas. Jadi
kita akan dipromosikan dan direkomendasikan ke teman-teman atau saudara-saudaranya. Nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan atau kita mempunyai peluang atau mempunyai harapan kita akan banyak relasi atau pelanggan ya teman-teman. Kalau misalnya banyak pelanggan yang kita puas, mereka merekomendasikan atau mempromosikan kita ke teman-teman atau saudaranya, jadi kita akan lebih banyak lagi mempunyai pelanggan. Nah, ini yang akan membuat kita jadi sukses dan banyak pelanggan yang memakai kita, karena kita bekerja sesuai hasil atau kita bekerja dengan hasil yang memuaskan pelanggan ya teman-teman. Jangan sampai kita kerja hanya mikirin untung kita sendiri tanpa memikirkan kepuasan pelanggan itu tadi. Nah, itu tadi rahasia atau tips supaya teman-teman bisa menjadi seorang pemborong yang sukses. Nah, oke teman-teman, kita harus mempunyai tip-tip tadi ya teman-teman. Jadi kita harus memikirkan semua itu. Jadi semua itu ada prosesnya ya teman-teman. Kita nggak bisa instan langsung sukses, tuh nggak bisa. Semua itu butuh usaha ya teman-teman. Jadi kita harus ada perjuangan. Nah, oke teman-teman, sekian tip dari saya. Semoga tips saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman, like, share, dan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, terima kasih.